Kita berislam itu tentunya tidak lepas dari tauhid. Kenapa? Di tempat tersebut ketika ada orang yang belajar tentang tauhid malah justru dilarang. Akhirnya kita diberi peringatan, disuruh bertobat kepada pengurus. Nah, padahal tubuh ilallah. Harusnya tobat itu kan kepada Allah. Alhamdulillah, saya tahun 2019 sudah resmi keluar dari Jokam. Alasan saya hijrah saat itu, kebetulan kami saat itu dibimbing sering oleh Ustadz yang dulu sudah keluar duluan dari Jokam. Namun karena kami merasa sangat senang dengan ilmu, ternyata kitab-kitab yang kita pelajari itu ditarik oleh keimaman pusat. Kami merasa sangat kecewa. Ada 13 kitab yang dilarang untuk dipelajari, padahal kami saat itu sedang senang-senangnya untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Rasa berontak kami atas larangan perintah untuk mempelajari kitab-kitab tersebut, terutama kitab-kitab yang mempelajari tentang tauhid, itu sangat mengusik naluri kami. Sehingga naluri itulah yang membimbing kami untuk keluar dari Jokam. Intinya tentang keinginan kami untuk belajar yang dihalang-halangi sangat kuat oleh para pengurus, membuat kami terusik perasaannya untuk belajar. Kemudian karena guru-guru kami ternyata tidak hanya sebatas dikeluarkan, tapi dicap sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari orang-orang yang berhak masuk surga, dicap sebagai orang yang pasti masuk neraka. Itu semakin menambah keyakinan kami bahwa kelompok itu bukanlah kelompok yang benar. Ditambah lagi ada perlakuan-perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada guru-guru kami juga, dan kepada teman-teman kami yang sudah dahulu keluar. Itu juga menambah mantapnya kami untuk berhijrah. Kami berawal mengikuti kajian yaitu Masail Jahiliyah tentang adat-adat jahiliyah, gitu. Sementara saya begitu ikut kajian-kajian di dalam Jokam, yang paling terngiang di telinga saya bahwa kita menetapi agama Islam ini harus betul-betul murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan sampai tercampuri dengan syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, dan juga supaya betul-betul terhindar dari sifat-sifat jahiliyah, gitu. Setelah kami mengikuti kajian kitab Masail Jahiliyah, ternyata dalam kitab tersebut contoh-contoh dari kelakuan-kelakuan atau sifat jahiliyah banyak terdapat di Jokam. Sehingga dari situ karena kita kepingin betul-betul terhindar dari jahiliyah, ternyata di dalam Jokam ini banyak kejahiliaan, maka kita lebih tetap semangat untuk meneruskan menghatamkan kajian kitab jahiliyah tersebut. Ternyata diketahui oleh Jokam, diketahui oleh pengurus-pengurus Jokam bahwa saya ini mengikuti kajian yang dilarang oleh pengurus-pengurus Jokam. Akhirnya kita diberi peringatan, disuruh bertobat, begitu. Disuruh bertobat kepada pengurus. Nah, padahal tubuh ilallahi taubah, tubuh ilallah. Harusnya tobat itu kan kepada Allah. Nah, dari situ kita menjumpai semakin nampak kejahilian-kejahiliahan yang ada di dalam Jokam.
sehingga saya lebih termotivasi, lebih semangat untuk memilih hijrah. Ketika kami hijrah, saat itu kami disuruh keluar dari rumah. Kemudian alhamdulillah teman-teman hijrah yang lain langsung membantu kami. Kemudian ditambah lagi juga tentunya hubungan-hubungan dengan keluarga juga menjadi cukup renggang, agak renggang. Apalagi dengan kawan-kawan yang dulunya dekat, sangat dekat, bahkan kemana-mana selalu bersama, menjadi langsung menjauh, sangat jauh, bahkan nomor kontak pun juga diblokir. Kemudian pelanggan usaha kami yang khususnya dari Jokam langsung diblokir, sehingga pelanggan yang dari teman-teman kami yang lama semuanya di-cut, sehingga cukup ada efek dari situ. Namun alhamdulillah, meskipun seperti itu ada bantuan dari teman-teman yang hijrah lebih dahulu. Ketika saya hijrah, karena saya bertempat di komplek Jokam, ya cukup mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan hati. Ya, gitu. Yang pertama, saya dilarang untuk mendatangi taklimnya, tempat kajiannya. Dan di dalam pelarangan itu yang cukup tidak mengenakkan. Ketika saya datang awalnya, dikunci tempat taklim itu, tempat pengajian itu dikunci pintunya, dikunci. Akhirnya saya nunggu di depan pintu. Beberapa saat ada jamaah datang, dibuka pintunya masuk, tapi saya nggak masuk karena dibuka bukan untuk saya, gitu. Kemudian malam-malam berikutnya, 2 malam berikutnya, saya kepingin mencari tahu kenapa tempat ngaji yang biasanya pintu nggak pernah dikunci, ini kok dikunci, kan, gitu. Saya datang bersama istri. Betul, begitu saya mau masuk ke pintu itu, mau masuk ke tempat pengajian itu, dihadang. Di depan pintu dihadang, langsung dikatakan yang tidak mengenakkan, diantaranya dikatakan pengkhianat, dikatakan musuh dalam selimut, begitu, sampai pada akhirnya diajak adu fisik, diajak gelut kalau tetap mengikuti tempat pengajian ini. Akhirnya saya pulang, saya tidak lagi mendatangi pengajiannya, tapi saya masih mendatangi sholat 5 waktu di masjid. Kebetulan tempat pengajiannya itu bukan di masjid, ada ruang sendiri, tempat masjid untuk sholat. Masih kita 5 waktunya masih mendatangi di masjid. Setelah beberapa bulan kemudian, naik level pelarangannya terhadap saya untuk bersama-sama dengan Jokam, yaitu tepatnya di tahun 2020 atau 2019 ya. Nah itu pas tahun baru itu saya didatangi salah satu Jokam untuk melarang saya ikut sholat di masjidnya. Kalau tidak mau menuruti larangannya, isik ngayal bain, ya. Tetap milu sholat nang masjid, ditantang lagi, diajak adu fisik lagi, gelut, diajak gelut maning, kan, begitu ya. Akhirnya saya juga karena ini sudah jelas
pelarangan bahwa saya tidak boleh lagi bergabung dengan Jokam. Akhirnya saya juga tahu diri, walaupun ini salah satu dari mereka yang mencegah atau melarang saya yakin ini juga sudah merupakan salah satu kesepakatan bahwa mereka sepakat kalau saya tidak boleh bergabung ke pengajiannya dan tidak boleh ikut sholat 5 waktu di masjidnya, seperti itu. Nah, dulu memang sudah pernah diberi ancaman-ancaman seperti itu. Namun kenyataannya, katanya tidak ada teman, tidak ada keluarga. Ternyata teman-teman yang di luar semakin banyak. Teman-teman yang hijrah dulu, yang awalnya nggak kenal, sekarang malah seperti teman yang sangat dekat. Keluarga-keluarga yang dulunya agak menjauh, sekarang menjadi keluarga yang cukup dekat. Bahkan sering membantu ketika memang kita butuh teman, ketika kita butuh untuk curhat, kita butuh untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Ya memang, salah satu kalimat-kalimat ancamannya itu deblek gitu. Metu saka Jokam bakale dadi wong deblek. Wong deblek wong susah di atasnya susah itu kalau. Susah di atas susah itu geblek wes. Itu dalil yang dibuat oleh Jokam. Kalau saya rasakan itu dalil buatannya Jokam. Secara Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada satupun dalil yang menerangkan keluar dari sebuah golongan tersebut menjadi deblek, itu tidak ada. Alhamdulillah, ternyata setelah kita betul-betul diketahui, walaupun tidak menyatakan secara langsung di hadapan Jokam bahwa saya keluar begitu ya dari kesehariannya, sudah jelas tidak bersama lagi dengan Jokam. Alhamdulillah masyarakat lingkungan di sekitar kami bisa menerima keluarnya kami dari Jokam. Bahkan mereka juga berharap kita setelahnya keluar dari Jokam itu untuk untuk bisa menjalin ukhuwah persaudaraan dengan muslim yang lain lebih baik. Dan ternyata di luar Jokam itu lebih terang, lebih indah daripada di golongan Jokam. Saran kami, kita semuanya punya akal, kita semuanya punya naluri. Gunakanlah akal kita, gunakanlah naluri kita. Sedikit akal yang kita gunakan, insya Allah akan membuka tabir kebenaran yang ditutupi selama ini. Kita berislam itu tentunya tidak lepas dari tauhid. Kenapa? Di tempat tersebut ketika ada orang yang belajar tentang tauhid malah justru dilarang. Ketika ada dalil tentang tauhid pasti disimpangkan atau ditambahi dengan pengertian-pengertian harus berjamaah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalil itu merupakan dalil kuat tentang tauhid. Kenapa harus ditambahi syarat ini hanya dalil untuk jamaah saja? Ketika tidak jamaah maka dalil itu tidak berlaku. Intinya buka akal kita sehingga di dalam kita beragama itu tidak hanya pokok manut, tidak hanya asal mengikuti apa kata yang pemimpinnya. Nasihat saya, di samping saya ini kan ada kuburan ini, ada kuburan. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan merasakan mati.
menetapi Quran hadis dulu waktu kita di dalam Jokam, kepingin mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari neraka. Adapun nasihat saya, ajakan saya kepada teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Jokam, mari kita membuka hati kita untuk betul-betul bagaimana caranya kita ini bisa mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari neraka. Maka kita harus bisa berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa merusak tujuan kita. Di antaranya adalah takfiri, keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan di luar Jokam adalah kafir. Mari betul-betul kita tinggalkan, dan kita supaya betul-betul yakin dengan mentauhidkan Allah dengan betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan satu lagi, ketika kita dihadapkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, pengertiannya itu, mari kita sama-sama cari tahu rujukannya. Sehingga kalau betul itu ada rujukannya, menjadikan dalil bagi kita semuanya untuk betul-betul mantap, yakin dengan rujukan yang benar, kita betul-betul mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari neraka.